Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, saya Eva, asisten Bank NK. Kagak dibayar, tapi disuruh bantuin, biar Bank NK terbang tinggi ke angkasa. Amin. Mbak Google, kalau ngomong suka bener. Saya bayar loh pakai hati. Dan makasih ya Mbak Google doanya. Beserta para subscriber NK nih, semoga segera kesampaian cita-cita saya. Amin. Sesuai judul nih, saya bakal uji performa gaming prosesor yang bisa dibilang terkencang di planet bumi buat saat ini. Ayo, apa coba? Tapi sebelum lanjut, yang baru saja nongol di channel ini, bantu support ya dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng. AMD Ryzen 3 2200G 3,5 GHz up to 3,7 GHz 4 core 4 thread. Prosesor ini nongol tahun 2018 yang lalu, yang jatuhnya berhadapan langsung dengan presiden. Maksudnya dengan Intel generasi 8 yaitu i3 8100. Sama-sama 4 core dan 4 thread, tapi masalah kemampuan onboard grafik AMD juaranya. Yap, Ryzen 3 2200G ini membawa kabur, maksudnya pakai AMD Radeon RX Vega 8, yang mana performa gamingnya bahkan buat saat ini masih cukup bisa diandalkan. Rival dari AMD Radeon RX Vega 8 ini yaitu Nvidia GTX 550 Ti atau Nvidia GTX 650. Widih, onboard loh, bisa nyamain Vega Card. Tapi Vega Card tua tentunya. Atau dari keluarganya sendiri nih, yaitu AMD Radeon HD 4870. Wow, Vega high-end pada zamannya. Kalau onboard Intel i3 8100 gimana bos? Cukup sih buat main game host. Ya enggak lah, masih bisa buat main game Valorant, GTA 5. Ya tapi tetap aja ya kalah telak sama AMD Radeon RX Vega 8. Emang harganya berapa bos? Iya, suka lupa, padahal emang sengaja. Harga bekas prosesor ini di kisaran 700 hingga 800 ribu rupiah. Ya syukur-syukur kalian bisa dapat di bawah 700 ribu. Ada bos, ya ndak tahu, kok nanya saya. Ya silakan hunting-hunting sendiri ya, kali aja pas hunting, ketemu calon idaman. Halah, orang kepepet maksudnya, jual prosesor ini, ya lanjut aja disikat, asal normal ya. Pasti ada nih orang yang bakal bandingin prosesor ini sama VGA. Contoh, mending rakit i5 4670 bang, plus VGA dibanding beli Ryzen 3 yang ngandelin Vega 8 ini. Gini ya, saya jelasin dulu duduk perkaranya, udah macam pengadilan. Jadi, kalau mau membandingkan dengan harga yang sama, jangan beda sekian-sekian, ujung-ujungnya jauh lebih mahal. Harga 800 ribu, kalian cuma dapat prosesor i5 4670 plus VGA GTX 550 Ti. Dan jelasnya, biar kata menang dikit Nvidia GTX 550 Ti, tapi kalian dapat teknologi yang tergolong tua, pakai prosesor soket lama, RAM masih DDR3 dan juga VGA masih berbasis DirectX 11. Ya mending Ryzen 3 2200G ini dong, bener apa betul? Oke, langsung aja kita coba prosesor ini. Saya menggunakan motherboard Acer ROG. S-ROG ya bacanya. Udahlah, Acer ROG aja. Tipe A320M HDV R40. Kemudian RAM TIFOS 16GB 3200 mAh. Terus SSD M.2 NVMe buat sistem operasi dan harddisk buat game. Windowsnya sampai saat ini tetap Windows 10 ya, versi 21H2. Untuk driver saya pakai versi 22 11.2 dan monitor 24 inch 1080p 75Hz. Settingan onboardnya auto ya, kedetek langsung VRAM 2GB DDR4. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa naikin VRAMnya ini ke 4GB. Udah saya coba set di BIOS masih aja mentok di 2GB. Untuk XMP nya sendiri default ya, nggak saya aktifin. Lupa, jelasnya kalau diaktifin bakal lebih baik lagi. Dan biar hasilnya lebih baik, saya nggak pakai perekam layar nih, pakai kamera. Kasihan prosesornya, nanti berat hidupnya. Macem masalah saya saat ini. PS 2023. Bos, monitornya miring. Masa sih? Bentar, saya benerin dulu. Ini kebalik bos, jangan bercanda. Garing. Sorry, sengaja nih biar nggak boring. Awalnya ragu ya bakal lancar main di resolusi 1080p, mengingat ini RX King, RX Vega 8. Tapi hajar aja bre, biar tahu ya nggak. Settingannya udah pasti low dan wow, biar kata nggak tembus 60 fps, tapi faktanya game masih berjalan cukup lancar loh. Serius, nggak pakai BH, bohong maksudnya. Tapi nggak smooth bos. Ya nggak berasa banget sih, masih tetap enak dimainkan jelasnya. Kalau mau lebih lancar lagi ya silakan kalian turuni resolusinya. GTA 5 di game satu ini settingan keseluruhan normal, sebagian off, cuma di bagian population sama distance-nya saya mentokin ke kanan.
Dan hasilnya, widih cakep, frame rate-nya masih sangat baik nih di angka 40 hingga 60 fps. Racking gitu loh, halah RF Vega 8 maksudnya. AC Valhalla. Di game ini kalian harus terima kondisi ya dengan settingan low resolusi 720p. Jangan maksa, nggak baik, bikin sakit hati. Macam saya nih, maksain sama si dia. Ah sudahlah, biar kata settingan udah terendah tapi frame rate-nya pas-pasan banget ya. Cuma di angka 32 fps, ya cukup lumayan sih daripada belasan fps tentunya. Far Cry 6, lagi-lagi hasil terbaik buat Vega 8 di game ini cuma settingan low, resolusi 720p. Kalau maksa di resolusi 900p, frame rate-nya nggak stabil banget, tapi kalau di 720p, frame rate yang dihasilkan lebih baik dan lebih stabil. Yap, dapat frame rate di angka 42 fps, cakep. Forza Horizon 5. Game balap satu ini kita mainkan di resolusi 1080p. Yakin bos? Yakin dong, karena memang lebih enteng dibandingkan Far Cry ataupun AC Valhalla. Settingannya kita pakai settingan low ya, dan ternyata hasilnya ya mirip-mirip AC Valhalla. Di angka 31 fps. Jelas dong, kalau kalian turun nih ke settingan very low, frame rate-nya bisa lebih baik lagi. God of War, emang bisa bos. Remeh nih, jangan anggap remeh dulu bro. Kita coba aja dulu. Biar kata ini game berat, tapi ada fitur FSR yang bikin game ini gak seberat ujian hidup lo. Di sini saya bertahan di resolusi 1080p. Settingan low tentunya dan mengaktifkan FSR ke mode performance. Dan ternyata biarpun gak terlalu sempurna, masih bisa dimainkan loh. Frame rate-nya di angka 25 hingga 40 fps. Ajib nggak tuh? Apex Legend, game yang apek ini, game Apex Legend ini kita main di settingan low, resolusi 1080p. Ya settingan rata kiri tentunya, takut kalau dipaksa teratit. Di settingan ini ternyata frame rate yang dapat cukup baik loh, di angka 30 hingga 40 fps. Widih, ajib lagi nih. PUBG, oke lanjut game online perang-perangan. Di game satu ini kita main di resolusi 1080p, DirectX 11 dan settingan very low. Lagi-lagi jangan dipaksain, takut kecewa. Dan biar kata settingan rata kiri, gambarnya masih enak loh dilihat. Jelasnya bersyukur masih bisa dimainkan dengan lancar, dengan frame rate 40 hingga 60 fps. Videonya kok goyang niknok nih. TikTok gini. Sorry, kita ganti video yang lain. Mau bahas malah joget, kan gak lucu. Nah ini dia nih, baru stabil videonya. Maklum, kameranya masih banyak pikiran, jadi pengen dangdutan. Nah di game Genshin settingannya di low saja ya, resolusi 1080p. Dan frame rate-nya kita set ke 60 fps. Hasilnya, widih, on board gitu loh, masih cakep. Valorant, game terakhir yang saya uji coba dan kalian bisa nebak nih gimana hasilnya. Ya salah, gak ada yang jawab ya. Hasilnya jelas oke punya dong. Cuma game ini doang yang tembus 100an fps di settingan low, 1080p. Lancar dong, walaupun di awal-awal rada kurang smooth, tapi setelahnya lancar dong. Dari 10 game yang diuji coba, cuma Far Cry sama AC Valhalla yang harus rela diturunkan celananya. Resolusinya maksudnya. Selebihnya masih bisa dimainkan di resolusi 1080p dengan settingan rata kiri. Sebenarnya ada juga game semacam Need for Speed Heat yang bisa dimainkan di resolusi 900p cukup lancar. Terus ada lagi game Resident Evil Village yang gak nyangka banget nih, masih cukup lancar dimainkan di resolusi 1080p settingan low. Dan satu lagi nih, Watch Dogs Legion di settingan low, resolusi 720p. Hasilnya memang gak terlalu baik ya. Dan ada juga game yang nggak bisa dijalankan, yaitu Warzone 2.0. Gamenya stuck, nggak tahu kenapa. Yang tahu monggo share di kolom komentar.
Tapi biar kata satu game gak bisa dijalankan, saya bisa nobatkan prosesor ini sebagai prosesor yang punya kemampuan VGA onboard terkencang saat ini untuk harga bekasnya, bukan baru, dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Pilihan paling tepat buat rakit PC Kirihori. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan prosesor gaming murah di bawah 1 juta rupiah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.